Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama dengan saya Andi Darmawan hari ini. Dan sore hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik di acara Ngopi Sore ya, ngobrol pintar soal relasi. Dan hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik sekali soal relationship. Ya sahabat keluarga, saya percaya bahwa ketika ngomongin relationship ini menjadi sesuatu hal yang pasti bikin kita penasaran ya hari ini. Jadi hari ini topik kita itu bukan cuma sekedar soal relationship, tapi kita plesetin istilah relationship jadi relationship. Setuju nggak bahwa ternyata tidak semua relasi yang ada di dunia ini adalah relasi yang terbangun dengan cukup sehat ya. Ada relasi-relasi tertentu yang mungkin kita sebut sebagai toxic relationship ya, satu relasi yang akhirnya bikin kita tambah susah. Dan hari ini topik kita adalah soal relationship. Dan relasi yang kayak begini nih satu hal yang saya percaya agak berbahaya, karena bisa menguras energi kita, bahkan justru akhirnya menjebak kita kepada sebuah situasi yang akhirnya menghancurkan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja, seorang konselor dan juga seorang pakar relasi tentunya. Kita mau ngomongin bersama dengan beliau, kira-kira seperti apa sih ciri-ciri dari relationship yang perlu kita perhatikan dan gimana caranya kita bisa lepas dari relasi yang seperti itu atau toxic relationship seperti itu. Hai Pak Himawan, selamat malam. Hey, Pak Endi, malam. Apa kabar? Ya. Baik. Dan juga sahabat keluarga, apa kabar semuanya? Ini sahabat keluarga pastinya udah menunggu-nunggu nih diskusi kita di dalam kesempatan malam hari ini, Pak. Soal topiknya menarik nih, soal relationship ya. Jadi ini kayak plesetan dari relationship. Saya percaya ini kan sesuatu hal yang relate sangat sekali dengan kita, karena kita dalam makhluk sosial ya, makhluk yang berelasi dengan manusia. Dan mungkin sahabat-sahabat keluarga yang lagi nonton di dalam kesempatan malam hari ini adalah juga orang-orang yang sedang menjalani relasi. Baik itu sebagai pasangan suami istri, baik itu sebagai orang tua dan anak, atau mungkin saudara kandung yang kita sebut sebagai family ya, sebagai keluarga. Nah, ngomongin soal relasi atau relationship, Pak Him, kalau menurut Pak Him sendiri, relationship itu apa sih? Iya, relationship itu adalah satu perilaku relasi di mana dia terjadi di antara dua orang atau lebih gitu ya. Oke. Yang seharusnya relasi itu kan saling menguatkan, saling memberikan pengaruh yang positif gitu ya. Kemudian dari relasi itu membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, bahkan kemudian lebih berkembang juga ke arah positif gitu ya. Tetapi dalam relationship itu justru banyak perilaku-perilaku atau perkataan yang negatif yang bisa merusak emosional diri maupun pasangan ataupun anak-anak kalau dalam konteks keluarga gitu ya. Kalau hubungan yang sehat itu kan sebenarnya saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni, memaafkan gitu ya. Tetapi dalam satu relasi yang sudah rusak atau sakit relationship itu justru kebalikannya. Justru dari relasi yang seperti ini yang dihasilkan adalah rasa tidak aman, egois ya, keinginan untuk selalu mengontrol, mengendalikan terus. Dan kondisi ini tidak bisa kita anggap remeh gitu saja, karena cepat atau lambat akan berdampak merusak, tidak hanya bagi si orang yang sadar atau tidak melakukan tindakan yang menyakiti ini, apalagi kepada yang tersakiti gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Apa bedanya relationship sama toxic relationship tuh, Pak? Tapi itu dua istilah yang sebenarnya sama. Kalau toxic relationship gitu ya, itu hubungan yang beracun. Hubungan itu merusak seseorang. Ini bisa bicara soal pengaruh yang buruk ya. Seorang yang tadinya mungkin baik-baik kemudian menjadi berubah jadi jahat, jadi gossiper juga misalnya. Tetapi kalau relationship lebih kepada relasinya yang tidak sehat, lebih ke one sided. Mungkin sudah berusaha baik, positif, yang satu tetap negatif terus. Yang satu berusaha untuk respect, sabar, mengasihi, tapi yang satu in reply sebagai balasannya adalah tindakan menyakiti, cenderung mau egois. Nah, lambat laun seseorang yang terlibat dalam relasi seperti ini memang juga bisa merubah perangainya. Orang yang tadinya mungkin punya karakter yang baik, punya nilai-nilai yang baik,
menjadi berubah oleh karena relasi yang tidak sehat ini. Oke, ini menarik sekali nih Pak. Tadi aku baru baca berita di internet kita tentang sepasang kekasih. Jadi si wanita yang menjadi kekasihnya itu termutilasi. Ini kayaknya kejadiannya udah beberapa waktu yang lalu, cuman kayaknya baru di blow up lagi, meninggal, dimutilasi oleh pasangannya gara-gara si wanita itu pengen putus. Jadi dia tuh mungkin udah nggak tahan ngadepin pacarnya yang mungkin kerap kali melakukan hal-hal yang tidak terlalu baik terhadap dia, pengen putus, pacarnya nggak terima. Kemudian yang dilakukan oleh pacarnya itu adalah akhirnya mengakhiri hidup si pasangannya dengan cara yang cukup mengerikan ya, karena dibunuh dan kemudian dimutilasi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita juga, sahabat keluarga, bahwa tidak semua relasi itu akan menjadi sebuah relasi yang membangun kita, sebuah relasi yang berdampak baik terhadap kita. Ada benar sekali yang kita sebut sebagai relationship itu yang bisa jadi mungkin kita bisa nggak sih Pak yang menjadi kita bisa menjadi penyebabnya, atau pasangan kita bisa menjadi penyebabnya gitu kan ya sebenarnya? Bisa jadi, iya. Benar. Ciri-cirinya tuh seperti apa Pak Himawan supaya kita aware ya, sadar sekarang sedang berada di dalam relasi yang sebetulnya sakit menurut Pak Himawan? Oke. Misalnya cirinya ya, satu kurangnya dukungan daripada pasangan kita. Kan ketika salah satu atau misalnya dari pasangan suami istri atau orang tua anak, ketika yang satu berprestasi, yang satu bukannya senang, kan kalau relasi yang baik kan harusnya mendukung ya, senang gitu ya, ikut merayakan, tapi ini justru ini saingan gitu ya, kompetisi nih gitu. Dikasih selalu cenderung negatif, meskipun salah satu sudah berusaha memberikan komunikasi yang positif. Misalnya kalau dalam relasi orang tua anak sudah berusaha mendekat gitu ya, tapi selalu orang tua menolak, orang tua dengan kata-kata yang merendahkan, menyakiti, kritik, sarkasme, bahkan kemudian kalau sudah suami istri bisa sampai adu mulut, bahkan mulai saling menghancurkan diri, ya kan, mulai mengungkit-ungkit kesalahan pasangannya, dan kemudian mulai menyebutkan kesalahan, bahkan kalau perlu. Seringkali kalau kami memberikan seminar pasutri gitu ya, kadang-kadang jadi akhirnya dari misalnya berantemnya cuma gara-gara masakan kurang sedap bisa runtut ke saudara, ke ipar, semuanya sampai ke mertua semuanya. Nah, terus perasaan cemburu yang berlebihan, cemburu yang cenderung untuk mengekang, mengatur. Ini kan nggak bagus ya, karena memang cemburu itu bukan tanda cinta, cemburu itu tanda ingin menguasai sebetulnya, apalagi ini berlebihan. Gitu. Gimana ngebedainnya Pak? Cemburu yang sebenarnya satu sisi kan kalau ketika kita sayang kepada seseorang, kemudian orang kita sayang itu misalnya dekat dengan orang lain, pasti cemburu dong, dan itu wajar kan ya Pak? Membedakannya gimana Pak? Cemburu yang benar sama cemburu yang berlebihan itu? Jadi gini, perasaan iri itu pasti, setiap orang itu pasti akan merasa iri ya. Kenapa kok ke dia ya daripada ke saya gitu ya. Tapi yang penting adalah apakah kemudian setelah muncul rasa iri itu atau rasa cemburu itu, bagaimana meresponi rasa cemburu ini. Kalau kemudian muncul adalah sangat membatasi, cenderung mencengkram. Pokoknya kalau aku nggak bisa nganter kamu nggak boleh pergi. Pokoknya baru ngobrol 1 menit 2 menit udah langsung dipotong, langsung diiniin. Ini udah nggak sehat, karena kan membatasi ya. Padahal gini, kalau kasih yang benar itu justru kita tetap memberi ruang kepada pasangan kita untuk berkembang, berkomunikasi dengan yang lainnya. Karena cinta itu kan seperti kita menggenggam jelly sebetulnya. Kalau kita genggam terlalu keras, malah hancur berantakan gitu. Tapi kalau genggam dengan tepat, itu malah kita bisa pegang terus sampai kapanpun si jelly ini. Itulah perasaan cinta seperti itu. Nah, Pak Him, sebelum dilanjutin ada yang nanya nih Pak. Sebelum kita lanjutin ciri-ciri ya, ini ada satu audiens yang udah mulai tanya ini. Udah nggak sabar. GNW ya. Jadi pertanyaannya adalah, ini menarik nih, pertanyaannya adalah Pak, bagaimana dengan pasangan yang psikopat? Nah, ini kan juga kita harus berhati-hati ya, melabeli orang dengan istilah psikopat. Apakah bisa dipertahankan? Mungkin Pak Him boleh kasih ciri-ciri dulu, psikopat itu seperti apa sih? Dan kemudian kalau misalnya kita memiliki pasangan seperti itu, apakah dipertahankan atau gimana? Kalau psikopat secara mungkin secara generalnya saja ya, nggak secara detail ya, itu dia benar-benar sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar dan mana nggak benar. Jadi bagi dia apa yang dia, jadi sudah apa ya, bukan urat malu putus lagi. Ini udah dia nggak bisa lagi judge ini benar atau nggak benar secara morally.
Dan bagi dia bisa saja melakukan tindakan menyakiti, tapi bagi dia fine-fine saja, tanpa ada ekspresi sama sekali, tanpa ada rasa menyesal sama sekali. Jadi perilakunya sudah tidak sesuai dengan perilaku psikologis yang sehat pada umumnya. Tapi dia ini tidak merasa sakit, dan dia tidak merasa itu suatu hal yang mengganggu. Nah, kalau dalam konteks relasi belum sebagai suami istri, relasi masih pranikah, sebelum memberi label, benar tadi yang Pak Indi katakan, ada baiknya coba konsultasi dulu dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini, karena sudah banyak tes psikologi untuk membantu kita mendeteksi apakah ini psikopat atau cuman mungkin gangguan yang ringan, ya mungkin depresi ringan. Mengelola emosi juga bisa ya? Ya, depresi ringan misalnya. Kadang orang depresi kan juga sudah kayak nggak connect gitu ya dengan lingkungannya gitu ya. Nah, kalau memang sifatnya ini sesuatu yang bisa diubahkan, diperbaiki dengan serangkaian konseling, maka it's okay. Ini bagian dari satu pengujian bahwa memang kita bisa menerima dan kita bisa mau dengan sabar menunggu proses penyembuhannya. Tapi kalau memang sudah dideteksi dan memang sudah di-confirm gitu ya, memang ini psikopat dan butuh waktu yang cukup lama. Apalagi kemudian si pasangan kita ini tidak merasa itu sebagai hal yang salah dan tidak mau misalnya tidak kooperatif gitu ya, nggak mau untuk diajak konseling, maka doakan baik-baik dan kemudian ambil keputusan yang benar, yaitu balik kanan bubar jalan. Kalau sudah jadi suami istri, Pak, ini sepertinya yang bertanya ini dia bilang sudah menjadi kalau sudah jadi suami istri, kalau sudah jadi suami istri, maka kembali lagi tetap konsultasikan kepada yang berkompeten gitu ya. Kalau memang dipandang mungkin perlu bantuan tidak hanya sekedar psikolog yang mengkonseling, tapi mungkin bisa ke psikiater, ya. Kalau seperti ini biasanya kan sudah ada ininya, ada tindakan berikutnya, apakah perlu rawat jalan atau rawat inap gitu ya. Dan di sini memang kalau sudah dalam kondisi suami istri, ya ini bagian dari kita memang harus membuktikan bahwa kita mengasihi dan kita coba kalau memang bisa disembuhkan, kenapa tidak? Karena sekarang kemajuan teknologi psikiatri dan juga psikologi sendiri pun juga sangat maju ya. Tapi kata kuncinya sekali lagi memang perlu kooperatif dari yang bersangkutan. Wah, ini menarik nih. Diskusi kita malam hari ini seru banget nih. Udah ada yang nanya lagi, tapi mungkin Pak Him beresin dulu ciri-ciri ya. Tadi saya coba ciri-cirinya ya. Review lagi nih. Tadi Pak Him bilang kurangnya dukungan, komunikasi yang negatif, kurang dukungan, kan termasuk sebagai Oke. Ya, komunikasinya negatif terus. Lalu kecenderungan untuk terlalu mendominasi, bahkan terlalu mengatur pasangan. Ya. Jadi sehingga pasangan ini sepertinya tidak punya pendapat sendiri, tidak punya keleluasaan sendiri. Jadi semua diatur semuanya. Perasaan benci, stres, frustasi, dan terus-menerus. Kenapa? Karena terus-menerus dibohongi atau membohongi. Gitu ya, nggak pernah jujur, nggak ada respect, gitu ya. Bahkan ada kesan seorang aja untuk memancing keributan, gitu. Sengaja melupakan hal-hal yang penting bagi relasinya. Lalu kemudian pengeluarannya tidak terkendalikan. Jadi memang tipe yang sangat boros, bahkan meskipun sudah ada protes, sudah ada diajak bicara oleh pasangan untuk mengelola bersama, tapi diabaikan gitu. Jadi terus kemudian atau sebaliknya, kalau tadi kan kesannya mendominasi negatif dalam pengertian mendominasi, tapi ada juga yang begini, salah satu pihak justru sangat pasrah. Ya sudah, maunya diturutin, tanpa. Jadi dia selalu menekan dirinya sendiri, dia selalu mengorbankan dirinya sendiri. Ini juga bukan satu karakter yang baik juga dalam sebuah relasi. Gitu. Lalu mati-matian menghindari konflik. Mati-matian menghindari konflik gitu ya. Karena nggak apa-apa lah, ini takdir saya, ini nasib saya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya jadi keset, nggak apa-apa lah. Gitu. Yang penting saya bersama dengan dia. Udah terlanjur cinta soalnya. Kalau dalam relasi pranikah mungkin sudah terlanjur hubungan suami istri misalnya gitu ya, takut belum tentu yang lain mau ada yang mau sama saya, ya sudahlah kayak gini nggak apa-apa, saya nikmatin aja gitu. Nah ini hal-hal seperti ini juga kurang baik gitu. Oh, ini kalau dalam sekali Pak Him, kalau dari ulasannya Pak Him, ternyata relationship ini tidak harus selalu berbicara tentang tindakan-tindakan yang negatif ya, maksudnya dalam pengertian tindakan aktif, destruktif, negatif, destruktif. Bahkan ketika salah satu pasangan juga memilih untuk pasif, memilih untuk maybe nggak peduli, memilih untuk ya udah selalu pasrah dan mengalah,
dia selalu mengalah, ya itu pun bisa menjadi ciri-ciri dari relationship. Kadang kan ada orang berpikir, ya udahlah yang penting saya manut aja, ngikut aja apa maunya kamu, padahal sebetulnya dia sedang tidak menikmati relasi itu dan akhirnya dia membuat dirinya mengalami sakit di dalam relasi. Kita langsung ke pertanyaan tadi ya Pak Him ya. Ini pertanyaannya bagus banget nih dari Fabs. Pertanyaannya begini, kalau relasi yang bikin dua-duanya sick gimana Pak? Jadi bukan cuma salah satu nih, dua-duanya sick. Dan kadang itu tidak disadari karena seringkali bias antara cinta dengan ambisi. Oh mungkin ketika memulai relasi atas dasar mungkin karena dia merasa dia membutuhkan orang itu, dua-duanya sama-sama membutuhkan, dan justru akhirnya mereka terjebak di dalam relationship. Gimana menurut Pak Him? Ya, jadi setelah nanti Anda mendengarkan ciri-ciri ini dan kemudian cek ini relationship, relasi saya nggak sehat gitu ya. Kembali lagi, kalau relasinya dalam konteks masih dalam pranikah dan Anda sudah bersabar, misalnya udah 2 tahun tapi nggak ada perubahan sama sekali, even perubahan langkah pun nggak kelihatan gitu ya, maka ini waktu yang tepat untuk Anda merenungkan baik-baik. Karena jangan jadi gini, saya kurang setuju dengan orang yang berkata begini, siapa tahu nanti dia berubah, siapa tahu nanti setelah menikah, siapa tahu nanti setelah punya anak dia berubah. Dalam prakteknya pengharapan seperti ini sampai anaknya 5 pun nggak berubah-berubah gitu, karena tidak perlu usaha yang baik untuk berubah dan tidak ada intervensi dari pihak lain untuk memberitahu si orang ini nggak sehat nih hubungannya nih, you mesti gitu. Nah, jadi masih pranikah lebih baik ambil break sebentar. Gitu. Kalau sudah menikah, ini ternyata yang bertanya sudah menikah. Kalau sudah menikah, pertanyaan hari ini complicated semua ya. Kalau sudah menikah, segera datang untuk berkonseling. Jadi si korban ini juga punya gambar dia harus dipulihkan dulu. Lukanya dipulihkan dulu. Hanya orang yang sudah sehat gitu, yang dia bisa tidak hanya menolong dirinya sendiri, tapi juga menolong orang lain gitu. Setelah dia mengalami pemulihan secara mental, dia sudah lebih kuat. Perubahan ini pasti akan menarik perhatian pasangannya. Dan ketika pasangan kamu berubah ya aku sekarang lebih ringan loh hidupku, aku lebih ini. Kamu mau nggak? Kamu nggak bosen nih hidup kamu seperti ini terus? Kamu nggak bosen nih punya perilaku seperti ini? Yang ujung-ujungnya kamu selalu nyesel terus malam-malam nggak bisa tidur karena kamu kepikiran, kamu menyesal gitu. Kalau kamu berubah, kita berubah sama-sama yuk. Nah, ini bisa jadi sebuah salah satu cara gitu. Nah, cara lain adalah menemukan pihak ketiga. Tidak harus berupa seorang konselor. Ini bisa saja seorang sahabat atau mungkin yang dia respect untuk menjadi jembatan ya untuk berbicara kepada si yang bersangkutan yang memang harus berubah ini. Gitu. Wah, ini menarik. Mungkin ya. Terus gimana? Mungkin kalau sesama pasangan kan karena sudah sering kadang-kadang saling menyakiti ya. Sehingga mungkin nggak bisa lagi dengan pasangannya, tapi kalau sama orang lainnya dia lebih respect, yang dia masih hormati, mungkin dia masih mau mendengarkan gitu. Oke, ini menarik. Ketika kita ngomongin soal ciri-ciri, berarti kan pasti ada latar belakang dan penyebab kenapa sih seseorang bisa terjebak di dalam relationship atau bisa menyebabkan relationship. Karena acap kali ya Pak, kadang kan biasanya kalau udah cinta tuh Pak, kalau udah cinta tuh kayak menutupi segalanya. Ketika udah jalanin percintaannya baru deh menemukan kenyataannya gitu. Nah, kira-kira apa sih penyebab yang perlu diwaspadai atau mungkin yang perlu kita kenali sebelum kita berkomitmen menjalin relasi? Iya, yang pertama sudah pasti bicara soal konsep atau gambar diri. Kalau orang yang gambar dirinya tidak sehat, orang yang minder gitu ya. Orang yang minder, orang yang memang dari kecil misalnya sering dikatakan kamu ini memang pecundang, kamu nasibmu memang begini gitu ya, kamu ini nggak akan pernah bisa bahagia, ya sudah ada yang mau sama kamu itu udah bagus, puji Tuhan, haleluya misalnya begitu gitu. Nah, ini kan konsep diri jadi nggak bagus ya, sehingga akhirnya dia ya sudahlah ketemu orang yang abusive misalnya, abusive tidak hanya tindakan tapi juga kata-kata, ya sudahlah memang saya pantasnya ketemu yang saya begini, udah bagus, sudah saya ini lahirnya jelek, saya kalahan melulu. Nah, karena konsep diri yang tidak sehat itu sudah pasti akan menyebabkan atau terlibat dalam relationship. Lalu kemudian yang kedua adalah yang kedua bicara soal kurangnya wawasan gitu. Kurangnya wawasan.
semakin seseorang punya pergaulan yang baik, dia punya wawasan yang luas gitu ya, maka dia akan bisa dengan bijak, dia langsung bisa mendeteksi gitu. Wah, ini kayaknya kok ciri-cirinya mirip seperti yang artikel yang saya baca misalnya. Ini persis seperti yang buku yang saya baca gitu ya. Karena dia wawasannya luas kan. Jadi dia bisa dengan cepat mendeteksi. Karena kalau kita punya wawasan yang luas, kita punya gambar diri yang sehat, kita punya wawasan yang luas, itu kita bisa dengan lebih mudah untuk melihat kecenderungan. Karena orang yang bisa menimbulkan relasi yang relationship itu sebetulnya dalam beberapa gejala sudah bisa kelihatan. Oke. Gitu. Jadi mungkin dari tabiat-tabiatnya. Dari awal sebetulnya bisa terdeteksi ya, kalau misalnya memang kita memiliki kepekaan untuk melihat kira-kira ke depan relasinya bakal seperti apa. Nah, yang jadi persoalan begini Pak Him, kalau seandainya kita udah jalanin relationship sebenarnya, menjalani relationship, tapi seolah-olah kayak kita tidak berdaya nih untuk bisa lepas dari relasi itu, karena ada orang-orang tertentu kan kayak jago mengintimidasi pasangannya. Tadi kan kalau Pak Him bilang tuh karena misalnya mungkin kalau hubungan pranikah sebelum nikah ternyata sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah misalnya. Acap kali kan itu yang akhirnya membuat pihak-pihak tertentu, biasanya perempuan ya akhirnya mereka merasa nggak berdaya. Even dia tahu bahwa pasangannya itu nggak benar, akhirnya dia merasa bahwa ya udahlah, itu gimana tuh Pak Him kalau begitu misalnya? Ya, dia harus ketemu dengan seseorang yang menyadarkan dia bahwa sebetulnya meskipun dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, meskipun dia pernah trauma misalnya, tapi dia tetap punya masa depan yang cerah. Siapapun dari kita, apapun masa lalu kita, betapa kelamnya pun masa lalu kita, itu sebetulnya kita punya masa depan yang cerah sebetulnya. Contoh saja saya sendiri gitu ya. Saya dulu jauh berapa tahun yang lalu gitu ya. Itu kalau mau cari saya ya carinya di tempat-tempat yang nggak bener gitu. Gitu. Jadi tapi saya mengalami perubahan. Saya sadar kok hidup saya kok seperti ini ya. Di titik nadir kehidupan saya sadar saya harus berubah nih. Saya nggak bisa hidup gini-gini aja. Akhirnya singkat cerita saya menemukan satu pengalaman rohani pribadi yang kemudian membuat saya sadar bahwa ada sosok 2000 tahun yang lalu yang mau mati buat saya menebus dosa saya, dan saya terima kesempatan saya untuk kembali, dan saya berubah mengikuti prosesnya. Itu kenapa kemudian saya bisa seperti saat ini, bisa ketemu Pak Andy, bisa melayani bareng-bareng di Family First gitu ya, dan bisa cerita gitu. Saya bisa ngomong betapapun kelamnya masa lalu kamu, tapi yakinlah bahwa kamu punya masa depan yang cerah. Nah, ini harus ada yang ngomongin ini nih gitu. Dan harus ada yang mementor, membantu bahwa meskipun kamu terperosok sedalam apapun, kamu bisa keluar kok. Yuk tak bantuin keluar sama-sama. Kita jalan bareng yuk. Kita tuntun stepnya sama-sama gitu ya. Dan sudah pasti ya, dalam hal seperti ini sudah pasti namanya doa, support group. Ya, dia perlu punya komunitas yang sehat. Karena kalau selama dia dalam komunitas yang tidak sehat, ya susah. Dia harus dikeluarkan lebih dulu untuk kemudian masuk dalam komunitas yang sehat, komunitas yang bisa memberikan pengaruh yang positif, gitu. Oke, nah, wow, ini menarik sekali nih. Jadi sahabat keluarga yang saat ini sedang menjalani relationship tanpa disadari, jangan menyerah. Justru ini menjadi sebuah kesempatan sahabat keluarga melihat bahwa selalu ada harapan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Widiawati ini. Selalu ada harapan. Jangan menyerah dengan situasi yang ada dan kemudian berpikir bahwa kita sudah tidak lagi memiliki masa depan. Justru balik lagi kepada diri. Tadi kalau Pak Him boleh garis bawahi soal konsep diri itu penting sekali ya. Jangan sampai kemudian kita menilai diri kita lebih rendah daripada apa yang seharusnya. Pak Him, boleh dong kasih tips-tips praktis nih buat sahabat keluarga yang sedang menjalani relasi supaya jangan terjebak di dalam relationship, atau yang sedang menjalani relationship, kira-kira gimana menolong mereka supaya mereka bisa menolong relasi yang mereka bangun itu menjadi relasi yang bertumbuh. Oke, kita pernah bahas ini dalam beberapa talk show IG Live ya, tentang bahwa kalau kita bicara soal pernikahan dulu ya, bahwa cinta itu bukan hanya melulu masa perasaan, tapi tetap harus ada logikanya ya. Cinta itu tetap harus ada logikanya, artinya tetap dalam perasaan kita yang lagi berbunga-bunga ya, sedang kena kabut cinta, tetap pikiran kita harus punya logika bahwa kita tidak boleh tereksklusif dengan satu orang. Kita harus tetap membangun hubungan dengan yang lain. Teman-teman, apalagi keluarga, itu pasti akan bisa melihat satu relasi dengan lebih objektif daripada kita yang terlibat di dalamnya.
saya ulangi sekali lagi ya, kalau kita dalam relasi yang dengan relasi cinta, lagi di mabuk cinta, itu pasti kita akan cenderung memang menjadi subjektif sekali. Yes. Tetapi dengan kita punya teman-teman, sahabat gitu ya, orang tua, apalagi keluarga yang tidak terjebak dalam relasi percintaan ini, mereka bisa lebih objektif. Jadi tetap kita harus siap untuk mendengarkan masukan dari mereka gitu ya. Lalu kemudian sudah pasti yang berikutnya lagi adalah iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Melalui kitab suci yang kita baca, melalui petuah-petuah dari para pemuka agama yang kita dengarkan, itu seringkali kita menemukan dari prinsip-prinsip kerohanian yang sebetulnya kalau kita ikuti dengan baik, itu akan membantu kita dalam membangun relasi gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau rasa percintaan mah percintaan aja, agama apaan ikutan dalam hal ini. Tidak, keliru justru kita tetap perlu seperti itu gitu ya. Sudah pasti doa ya, hubungan dengan Tuhan sudah pasti. Dan yang ketiga adalah tetap kembangkan diri. Artinya di tengah-tengah kesibukan kita juga jangan sampai kita kuper atau kudet bahkan gitu ya. Tapi kudetnya terus kemudian kepoin Instagram orang atau ikutin YouTube yang lain. Tapi kita mulai baca, kembangkan, tambah wawasan kita, pengetahuan kita. Karena istilah relationship ini istilah yang cukup baru. Kemudian juga secara periodik ya, setiap berapa lama sekali juga kita akan diupdate dengan pengetahuan beberapa gangguan-gangguan kepribadian, ciri-cirinya. Itu kita perlu tahu juga gitu ya. Dan sekarang ini dengan internet yang serba terbuka, tidak ada lagi batasan buat kita belajar mengembangkan diri. Coba ya gitu ya. Dan di satu sisi ada tetap membangun relasi di luar daripada relasi percintaan yang sedang kita bangun. Artinya tetap kita punya sahabat, punya mentor, gitu ya, punya pembimbing yang bisa memberikan masukan yang lebih objektif. Dan kitanya yang diberi masukan pun juga harus siap untuk mengikuti saran yang ada. Karena pastilah kalau dari sahabat, dari pembimbing rohani, dari orang tua, itu pasti sarannya adalah saran yang menyelamatkan kita, bukan mau menjerumuskan kita. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Itu kalau misalnya pranikah, belum nikah nih, Pak. Pranikah. Terlanjur menjalani kehidupan pernikahan dan relationship itu terjadi di tengah-tengah keluarga, apa harus dilakukan? Ya, yang pertama bahwa yakinlah bahwa ini bukan takdir yang Tuhan mau. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini mungkin takdir saya. Jangan-jangan ini konsekuensi gara-gara saya dulu berdosa seperti ini, terus ini hukuman dari Tuhan. No, gitu ya. No. Ya, ini nggak ada hubungan sama sekali. Jadi Anda harus bangkit. Anda harus yakin bahwa Anda punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Itu kita harus yakin itu dulu. Maka yang pertama adalah segera cari pertolongan. Gitu ya. Kuatkan diri. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak mungkin bisa menolong orang lain kalau kita sendiri nggak kuat. Kita nggak mungkin menyembuhkan orang lain kalau kita sendiri masih sakit. Jadi kita harus menyehatkan diri dulu, ya. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah kita tertanam dalam komunitas yang sehat, ya. Jadi kita tetap harus punya komunitas yang sehat yang mempengaruhi kita hal-hal yang baik. Sedapat mungkin pasangan kita pun juga punya komunitas yang sehat juga. Ini katanya ngomongnya jangan cepet-cepet, Fahim. Oke. Thank you, Tania, diingetin. Oke. Ya, lupa saya masuk gigi 5 langsung ngegas saya. Jadi, perkuat diri gitu ya, pulihkan diri, tertanam dalam komunitas yang sehat, dan pasangan kita pun juga kita perkenalkan dalam komunitas yang sehat. Gitu. Kalau beberapa lembaga saya kira dan beberapa komunitas sekarang punya sistem mentoring ya. Nah, temukan pasangan yang Anda lihat, wah ini cukup dewasa, perjalanan hidupnya cukup baik, kayaknya bisa membimbing kami nih. Apalagi misalnya suami saya cocok nih kayaknya sama si bapak itu misalnya gitu ya, sering ngobrol, nyambung nih gitu ya. Nah, coba untuk menjadikan pasangan ini menjadi mentor pembimbing kita, supaya dalam keseharian ini kita bisa dituntun gitu ya, untuk menjadi relasi kita menjadi lebih sehat. Sudah pastilah doa, sudah pasti ya, ibadah sama-sama itu sudah pasti. Saya nggak perlu, mungkin saya hanya singgung sedikit, tapi bukan berarti itu nggak penting, sangat penting. Tapi tips praktisnya kurang lebih seperti itu, Pak Endi. Oke, menarik sekali. Jadi sahabat keluarga, kalau sahabat keluarga saat ini sedang jalanin relationship, tapi dalam konteks sahabat keluarga masih berpacaran, mungkin perlu berpikir ulang. Tadi Pak Him cukup banyak mengulang kata-kata itu ya. Tapi jangan menjudge orang, karena kita pun nggak ada seorang pun manusia di dunia ini yang sempurna.
Jangan judgement orang, tapi belajar untuk mencoba melihat dan belajar peka gitu. Salah satu cara untuk kita bisa support dia ya mungkin kita perlu ajak dia untuk konsultasi. Tapi kalau ternyata memang dia tidak bisa diajak, ya pilihannya lebih baik balik kanan bubar jalan kalau tadi Pak Him bilang ya. Tapi kalau sudah menikah ya tetap harus berjuang dong ya. Tetap harus berjuang bagaimanapun di dalam kehidupan pernikahan, gak ada pernikahan yang sempurna. Jangan lupa libatkan orang lain yang mungkin kita bisa percaya untuk bisa mensupport kita. Wah Pak Him, waktunya nggak terasa sudah 30 menit dan obrolan ini menarik sekali. Ini ada satu pertanyaan nih Pak, boleh ya dijawab ya Pak? Boleh. Ya. Bagaimana memilih teman atau mentor yang cocok untuk sharing? Iya, yang pertama pasti yang bersangkutan punya karakter kedewasaan yang sudah teruji ya. Artinya satu bukan tipe yang emosional, kemudian memang bisa dipercaya ya. Jangan istilahnya gini, jangan-jangan dia reporter Metro TV misalnya, reporter CNN, istilahnya tuh ember bocor lagi gitu ya. Nah itu jangan. Kita pastikan bahwa dia memang bisa dipercaya. Dan kemudian berikutnya lagi dia punya satu track record yang proven gitu. Jadi tidak harus bahwa dia pernah mengalami relationship juga, nggak harus. Tetapi sudah terbukti bahwa dia punya relasi yang baik, kehidupan rumah tangganya juga baik gitu ya. Ya mungkin sudah pasti kalau secara yang sempurna nggak ada lah gitu ya, tapi cukup baik dan kelihatan juga dari buah-buahnya gitu ya. Relasinya juga ketemu dengan pergaulan juga dengan orang-orang yang baik-baik kok pergaulannya gitu ya. Dan kelihatan juga dia juga bisa menolong banyak orang gitu, sudah banyak orang-orang yang bisa ditolong. Nah itu menjadi salah satu sign. Nah sudah pasti tidak, jadi gini, seorang mentor atau seorang pembimbing itu bukan mentalis ya yang bisa menerawang kita. Ngomong, ya kalau kamu hidup pembimbingan, enggak. Jadi kita harus menyediakan diri. Kita harus menyediakan diri, kita hampiri, kita membuka diri. Gitu. Karena mentor, pembimbing itu seperti seorang dokter yang bisa memberikan diagnosa dan pengobatan yang tepat kalau kita jujur terbuka apa saja masalah kita, supaya mentor ini bisa membimbing kita dengan baik. Saya kira itu langkah-langkahnya Pak Hendy. Yes, setuju banget. Jadi buat sahabat keluarga yang sedang mengalami relationship, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa bahwa nggak akan ada orang yang peduli. Di sekitarmu mungkin banyak orang yang sayang. Di sekitarmu mungkin banyak orang yang sangat mengasihimu, yang mungkin acap kali kita nggak sadari waktu kita terjebak di dalam butanya cinta itu ya, baru selesai ngalamin situasi sulit kita baru aware. Jadi cepat-cepat cari pertolongan, paling tidak cari teman untuk bicara untuk bisa mensupport kita. Pak Him, boleh kasih kata-kata penutup untuk live kita malam hari ini Pak, buat sahabat keluarga? Yes, kita hidup cuma satu kali. Pastikan bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita membuang-buang waktu kita dalam satu relasi yang justru merugikan kita, menyakiti kita. Karena kita sebetulnya punya hak untuk menikmati hidup yang bahagia. Kita punya hak, kita bisa untuk menikmati hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Dan pasti akan ada orang-orang yang siap dengan sukacita menolong kita untuk menikmati hidup yang baik itu dan membantu kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih sehat. Yes, wow, setuju banget. Hidup kita cuma satu kali di dunia ini. Jangan hancurkan hidup hanya untuk sesuatu yang sebenarnya dari awal kita sudah tahu itu nggak baik. Tapi kalau sudah menikah ya tetap harus berjuang lah ya. Sebaik yang kita bisa lakukan, dan jangan lupa minta pertolongan dari orang lain karena Tuhan mungkin banyak sediakan juga pertolongan di sekitar kita. Oke Pak Him, thank you so much buat malam hari ini. Sama-sama. Juga sahabat keluarga yang sudah nyimak malam hari ini, jangan lupa kita ketemu lagi hari Kamis nanti. Kamis nanti kita mau satu topik ya, topiknya menarik tuh Kamis nanti ya, karena kita mau wawancara narasumbernya itu pengantin baru. Jadi dia mau cerita nih sebelum I say yes, sebelum dia mau ngomong iya kepada pasangan yang meminangnya, kira-kira hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Jadi buat sahabat keluarga yang punya teman-teman, saudara, atau mungkin orang terdekat yang mau mempersiapkan pernikahan, suruh ngikutin IG Live karena ini benar based on true story tentang seseorang yang bakal ceritain ketika dia dipinang dan bagaimana sebelum dia menjawab iya, apa yang perlu dipersiapkan. Oke, dan pasti keren banget. Pasti keren banget. Terima kasih sahabat keluarga, sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Bye.